Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot. Di sini aku membacakannya secara general dan untuk tema dan judul, aku di sini akan mengambil tentang keputusan apa yang harus kalian ambil jika kalian di sini ada yang sedang membutuhkan bantuan atau source atau pencerahan tentang sesuatu hal yang membuat kalian dalam situasi untuk menentukan pilihan. Kalian di sini boleh fokuskan tentang apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Situasi apa yang harus kalian pilih atau pilihan apa yang harus kalian tetapkan atau kalian pilih untuk saat ini gitu ya. Oke, pembacaan ini bisa timeless. Jadi kapanpun kalian melihat pembacaan ini, bisa jadi ini akan sesuai dengan situasi kalian. Jadi pembacaan ini tidak terpatok pada uh, waktu ya, gitu. Kapanpun kalian menonton video ini akan sama atau mungkin akan sama dengan cerita kalian seperti itu. Oke, sekarang kita fokuskan aja ya. Kamu fokuskan pada situasi apa yang ingin diberikan pencerahan. Dan karena pembacaan ini secara general, bisa jadi situasinya tidak akan sama persis dengan kalian ya, karena mungkin energinya akan banyak yang terbaca oleh kartu ini atau terpilih oleh kartu ini. Jadi bisa kalian sesuaikan aja situasinya dengan keadaan kalian ya. Sambil aku men-shuffle kartunya, kalian boleh fokuskan pada apa yang ingin kalian tanyakan ya, atau ingin kalian ketahui gitu. Oke, Ten of Pentacles. Nampaknya ini berhubungan dengan keuangan dan finansial kalian. Ini keputusannya juga mempertaruhkan kebahagiaan keluarga kalian gitu. Maksudnya gini, kalian di sini ingin mengambil pilihan, tapi ini akan berpengaruh pada kebahagiaan keluarga kalian. Misalnya gini, kamu sudah menikah gitu ya. Nah, kamu seorang kepala keluarga di sini, kamu misalnya seorang suami di sini. Nah, ada seseorang yang akan memberikan tawaran kepada kamu nampaknya di sini. Kemudian secara finansial kamu itu bisa dibilang cukup atau pas-pasan gitu ya, tidak terlalu mapan tapi cukup. Jadi kalian niatnya adalah ingin meningkatkan finansial kalian di sini. Nah, orang yang datang yang akan memberikan tawaran kepada kalian ini, nah kan orang yang akan datang untuk memberikan tawaran kepada kalian ini itu membuat pilihan kepada kalian untuk segera ikut bersamanya untuk untuk ikut dalam suatu bisnis gitu ya. Nah, sedangkan kalian di sini hanya memiliki uang tabungan yang pas-pasan. Mungkin ini tabungan untuk masa depan anak kalian atau masa depan keluarga kalian gitulah ya. Nah, uang ini pas sekali dengan misalnya modal yang dibutuhkan untuk ikut andil dalam bisnis ini. Gitu. Hati-hati, di sini keluar Seven of Wands. Orang ini akan sangat-sangat meyakinkan kamu agar kamu ikut dalam bisnis dia ini. Ya, dia akan menggunakan berbagai macam trik atau dia akan merayumu dengan sangat kuat agar kamu bisa terpengaruh juga dengan dia, gitu ya. Agar kamu juga mau ikut padanya dan mengeluarkan uangmu untuk bisnis ini, gitu. Oke. Ya, di sini kamu masih menunggu
keputusan ya. Harus bagaimana? Apakah kamu harus ikut ya untuk memberikan uangmu ya dalam bisnis ini, atau kamu akan melepaskan kesempatan ini gitu. Oke. Nampaknya keuangan ini ya, uang yang kamu miliki ini bisa dari warisan gitu ya. Intinya ini adalah tabungan kamu. Gitu. Apa sesuatu keuangan yang kamu miliki, tapi memang ini uang untuk pegangan kamu gitu, pegangan kamu untuk masa depan ya. Uang ini untuk pegangan kamu masa depan, sehingga ini sudah kamu anggap sebagai uang darurat gitu ya. Oke, memang niat kamu adalah untuk membahagiakan keluargamu ya, dan nampaknya ini lebih akan condong kamu untuk ikut andil dalam bisnis ini dengan orang ini gitu. Kamu akan ikut andil ya. Jadi kamu akan menginvestasikan tabungan kamu pada bisnis ini, pada tawaran orang ini. Oke, hati-hati ya. Kamu jangan terlalu gegabah untuk mengambil keputusan ya. Karena di sini kan katanya kamu ada two of one. Ada yang kamu harus tunggu dulu, harus kamu pantau dulu, harus kamu teliti dulu, harus kamu lihat dulu apa yang harus kamu lakukan sebaiknya. Karena kartu ini sudah keluar duluan daripada kartu Pentacles, Three of Cups dan Ace of Pentacles ya. Di sini ini intinya udah dijaga duluan, udah dikasih wanti-wanti, sudah dikasih apa ya, blokade gitu ya, untuk kamu memikirkannya terlebih dahulu. Jangan gegabah untuk mengambil sesuatu, karena ini ada Ten of Swords. Mungkin kamu akan merasa menyesal untuk mengeluarkan uangmu ini gitu ya. Kamu akan merasa kenapa harus mengeluarkan uang? Ternyata aku rasa bisnisnya ini itu tidak berjalan mulus gitu ya. Mungkin ini karena bisnis baru atau bisnis yang memang stuck gitu. Tidak terlihat adanya kemajuan ya dalam bisnis ini. Oke. Kamu akan segera untuk investasikan keuanganmu. Kamu akan segera untuk bertindak untuk memberikan modal kepada orang ini. Tapi hati-hati, di sini kamu sudah diberitahu Ten of Swords. Kamu akan merasa menyesal di sini. Tuh. Akhirnya kamu akan merasa pasrah karena keputusan kamu ini. Ya. Kamu akan merasa pasrah atas uang ini, akankah kembali atau tidak. Gitu. Oke. Ada kemungkinan kamu di sini akan diberikan keberuntungan untuk mendapatkan uangmu kembali. Tapi itu nampaknya tidak secara keseluruhan gitu ya. Atau mungkin ini akan menjadi ya, kalau menurut aku sih bukan sebuah keuntungan, tapi uang kamu akan sedikit demi sedikit untuk secara modal yang kamu berikan kepada dia itu akan kembali, tapi sedikit demi sedikit. Seperti itu. Kalau dibilang keuntungan dari modal kamu, aku rasa belum. Ya, tuh Magician. Hati-hati. Orang ini penuh dengan trik ya, penuh dengan manipulasi. Ya, hati-hati. Ada King of Swords juga. Dia memang nampak seperti tegas orangnya, kemudian meyakinkan kamu karena dia seperti memang sudah paham sekali tentang bisnis ini, makanya ya akan banyak yang akan, mau aku bilang ditipu ya, tapi bisnis ini tuh masih belum nampak terlihat akhirnya. Hanya saja ini di pertengahan jalan, kamu akan merasa seperti kok bisnisnya nggak pesat gitu ya untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi terlihat seperti stuck
gitu. Tuh, ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini kan ada kesatria memegang koin, kemudian menunggangi kuda, tapi kudanya itu belum jalan gitu ya. Jadi nampak secara keuntungan itu tidak maju. Jadi kamu belum ada terlihat keuntungan dari investasimu terhadap orang ini gitu. Knight of Cup. Oke. Orang ini ternyata orang baru. Ya, kamu akan menjalin hubungan bisnis ini bersama orang baru. Entah ini tiba-tiba orang datang. Sebenarnya gini, kalau misalkan ini tiba-tiba ya aku kepikiran begini. Kalau kamu itu kayaknya bekerja di kantor, terus itu ada orang dari circle kamu, tapi dia circle-nya itu gini. Dia memang berhubungan dengan kantormu atau orang terdekat di kantormu, dia akan menawarkan sesuatu. Tapi orang terdekat yang ada di kantormu itu tidak tahu menahu juga tentang ini, gitu. Tapi orang terdekat di kantormu ini atau orang di kantormu ini tuh kenal dia, tapi hanya ya kenal gitu. Tapi kalau tentang bisnis ini dia tidak tidak tahu, gitu. Oke, ya. Mungkin pada saat ini ya karena ini ceritanya baru ya, orang baru, kemudian mungkin ini bisnis juga baru ya, karena dia di sini masih mencari-cari investor ya, orang baru ini. Dan mungkin juga untuk pemasarannya ya, pemasarannya itu juga ternyata banyak sekali pesaingnya gitu ya, banyak sekali pesaingnya, maka di sini secara keuntungan atau finansialnya itu untuk mendapatkan keuntungan tuh masih stuck atau ya tidak banyak gitu lah ya. Kalau di sini dibilang penipu tuh aku belum ada kartu yang bilang kalau ini penipu. Hanya saja yaitu tadi bisnisnya ini belum berjalan yang begitu signifikan gitu untuk menghasilkan keuntungan. Oke, kamu di sini merasa saya kayak aduh cemas-cemas berat gitu ya. Kenapa ya? Karena kamu khawatir apakah bisnis ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Ada Ten of Wands. Kamu takut di sini bisnis ini tidak berjalan dengan lancar. Oke. Untuk mengalihkan pikiranmu tentang bisnis ini, ya, kamu di sini akan lebih bekerja keras lagi sih. Kamu akan bekerja keras lagi, ya. Kamu akan fokus pada pekerjaanmu yang sekarang, gitu, yang sekarang kamu miliki. Aku merasa di sini kamu orang kantoran ya, tuh, orang yang memang fokus pada pekerjaan, gitu. Kalaupun di sini kamu seorang pebisnis, gitu ya, kamu akan lebih fokus lagi pada bisnismu yang kamu miliki sekarang, gitu ya. Karena kamu tidak mau memikirkan sesuatu yang justru membuat kamu lebih khawatir dari bisnis baru ini, dari tawaran orang baru ini, gitu. Karena ya itu masih stuck. Oke. Ya, kamu mungkin akan berpikir orang ini akan menipumu, gitu ya. Atau mungkin juga memang benar instingmu, orang ini akan menipumu, gitu. Tapi seiring berjalannya waktu akan ada kok pencerahan untukmu atau tanda-tanda yang akan menunjukkan bahwa orang ini akan menipumu atau tidak. Oke. Tapi aku rasa sih ini hanya pradugamu saja kalau dia menipu gitu ya. Oke. Kalau untuk sekarang memang orang ini memang tidak berniat untuk menipumu, tapi memang
secara karirnya memang lagi stuck gitu. Tapi tenang aja, sebentar lagi kamu akan mendapatkan keberlimpahan ya. Mungkin keberlimpahan dari karir kamu mungkin akan melonjak ya, naik, atau kamu akan mendapatkan keuangan atau finansial yang baik ya dari karirmu yang kamu miliki sekarang gitu. Tuh, akan ada pertolongan lain ya, akan ada pertolongan lain. Nah, pertolongan lain itu mungkin bukan dari apa yang kamu harapkan di investasi kamu yang baru ini, tapi aku rasa ini di pekerjaan kamu yang sekarang. Tuh. Oke, walaupun kamu kayak harap-harap cemas terhadap investasi barumu ini, tapi ya udah gitu. Itu akan terus menjadi pikiran kamu ya, walaupun ini investasi terus berada di pikiran kamu, terus kamu merasa curiga-curiga gitu, tapi akan ada bantuan atau mendatangkan keuangan kok, tapi itu di pekerjaanmu yang sekarang, bukan di investasi kamu. Itu ya. Oke, di sini kamu akan bersikap lebih tenang untuk menghadapi semuanya apa yang terjadi, dan kamu di sini akan menghealing atau membuat dirimu itu lebih berpositif thinking terhadap semuanya. Oke, di sini kamu hanya disuruh menunggu atas situasi ini, investasi kamu ini. Ya, kamu disuruh untuk menunggu terlebih dahulu. Ya, walaupun di sini kamu benar-benar sangat terjerat ya, sangat bingung untuk melangkah tentang karir kamu yang baru ini, maksudku tentang investasi yang baru ini, tapi kamu di sini disuruh untuk memantau. Karena kalaupun misalkan orang ini itu mau menipumu, ya, orang ini masih berkontekan padamu. Intinya orang ini belum pergi kemana-mana, ya. Dan kamu juga memang tahu ini bisnis apa, karena dia sudah menjelaskan secara detail, dan bahkan kamu sudah dibawanya ke kantornya seperti itu ya. Jadi kamu tahu. Jadi aku rasa orang ini memang lagi stuck ya, gitu. Dan kalau kamu misalnya butuh pencerahannya tentang apakah kamu harus mengambil ini, walaupun kamu di aku bilang tidak, tapi di pembacaan tarot ini kamu sudah meyakinkan diri untuk melangkah maju untuk menginvestasikan tabungan kamu ini ke investasi ini. Jadi itu ya sulit kalau untuk aku bilang tidak gitu ya. Tapi karena ceritanya di sini kamu akan menginvestasikannya gitu. Ya, tapi akan ceritanya seperti ini. Ini akan stuck untuk dalam investasi barumu ini gitu ya. Tapi tenang aja, kamu akan diberikan keuangan tambahan kok, tapi di pekerjaanmu yang sekarang gitu, yang kamu miliki, yang mengikat kamu gitu ya, pekerjaan yang mengikatmu sekarang seperti itu. Oke, sekian dulu pembacaanku ya untuk kamu, untuk cerita ini tentang apa yang ingin kamu pertanyakan ya, tentang apa yang harus kamu pilih, itu seperti ini ya. Oke, situasinya tidak akan bisa sama persis dengan kalian, tapi bisa kalian ambil garis besarnya, secara garis besarnya, dan bisa kalian sesuaikan dengan situasi kalian sekarang gitu ya. Oke, di sini mungkin ada zodiak yang akan berhubungan dengan kamu ya, atau mungkin ini juga zodiak kamu. Ada zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kemudian ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Kemudian ada Cups, ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada Pentacles, ya, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian yang lebih dominan sih ya, ini lebih dominan, itu ada Virgo, kemudian ada Cancer, oke.
Aku rasa itu aja ya. Aku rasa itu aja kartunya. Jadi sebenarnya ini masuk ke 12 zodiak ya. Bisa jadi semua zodiak masuk, dan mungkin itu zodiak bisa jadi kamu atau orang itu ya. Tapi yang lebih dominan aku rasa itu ya tadi Virgo dan Cancer. Ya. Tapi kalau bukan yang dominan itu ya mungkin ada ke 12 zodiak lainnya gitu ya. Karena kan di sini ada Cup, ada Pentacles, Wands dan Swords, semuanya ada. Oke, situasinya bisa kalian sesuaikan saja dengan keadaan kalian. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.